Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat mengimplementasikan perilaku jujur dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, dan kita dapat mengimplementasikan perilaku amanah dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Namun sebelum pelajaran dimulai, Bu Firda ingatkan kembali untuk menyiapkan alat tulis kalian, serta terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berilah aku pemahaman. Yang pertama, mari berperilaku jujur. Adakah yang tahu di sini jujur itu apa? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Mengapa kita harus jujur? Adakah yang bisa menjawab mengapa kita harus jujur? Kita harus jujur karena jujur itu berasal dari hati nurani. Jika kita tidak mengikuti hati nurani kita, biasanya kita akan mengarah ke perilaku dusta. Dusta adalah lawan dari kata jujur. Selain itu, mengapa kita harus jujur? Kita harus jujur karena kita sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri dan kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Bagaimana seharusnya ketika kita hidup dengan orang lain? Kita harus dapat menciptakan kondisi yang harmonis, yang kondusif, yang balance, yang dimana di dalamnya itu kita tidak menzalimi orang, tidak menyakiti orang, dan yang paling penting kita tidak membohongi orang. Selain itu, mengapa kita harus bersifat jujur? Karena jujur ini merupakan salah satu cara atau salah satu jalan kita agar bisa dipercaya oleh orang lain. Sekali kita tidak jujur, maka orang lain itu akan sulit percaya sama kita. Yuk kita sama-sama berperilaku jujur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Di antara kita mengapa harus berperilaku jujur, yakni jujur adalah salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kejujuran Rasulullah ini sampai dijuluki dengan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satupun berkata dusta. Nah, di sini Bu Firda punya gambar, silahkan dicermati. Kira-kira ini gambar peristiwa apa ya? Peristiwa apakah ini? Ya, ini adalah salah satu contoh peristiwa bahwa memang Rasulullah itu adalah orang yang dimuliakan, orang yang dihormati karena kejujuran beliau. Di situ adalah gambar dari peristiwa peletakan Hajar Aswad. Pada waktu itu ketika Ka'bah mengalami banjir, Ka'bah itu perlu direnovasi. Nah, untuk merenovasi ini perlu diletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Di sini terdapat perselisihan antara beberapa suku di Arab, suku pembesar-pembesar Arab ya. Mereka merasa bahwa mereka inilah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Akhirnya ada sahabat yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah ini memberikan solusi. Sudah, daripada kita bertengkar, tidak ada solusinya, mendingan gini, besok kita lihat siapa yang pertama kali datang ke Masjidil Haram, maka itulah orangnya yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad.
Dan sekali lagi Allah menampakkan kekuasaannya di sini, bahwa ternyata yang datang pertama kali ke Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mereka bertambah yakin bahwa kita emang nggak salah pilih nih gitu. Orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram itu adalah Muhammad gitu, karena beliau ini sudah terkenal dengan kejujurannya, tidak pernah berkata dusta, dan pasti bijaksana. Kita tidak salah pilih orang seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke situ. Akhirnya beliau meletakkan serban beliau, dan beliau menunjuk untuk beberapa pemimpin yang sempat berselisih paham tadi untuk sama-sama meletakkan Hajar Aswad, ya. Jadi pemimpin yang si A berada di sebelah ujung sebelah sini, si B di sebelah situ, C dan seterusnya. Mereka mengangkat Hajar Aswad di atas serban itu bersama-sama. Subhanallah. Begitu bijaksananya Nabi Muhammad, ya. Yang kedua, marilah kita berperilaku amanah. Jika kita mendengar kata amanah, ini identik dengan pesan yang disampaikan. Apa amanah itu? Amanah adalah dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita amanah kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah amanah terhadap manusia. Kita dapat mengimplementasikannya dengan cara ketika kita mendapatkan pesan untuk disampaikan ke orang lain, ya kita harus menyampaikan pesan tersebut tanpa mengurangi atau menambahi. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri dapat kita implementasikan dengan cara kita dianugerahi tubuh yang sempurna oleh Allah, diberikan mata, diberikan kesehatan, harus kita jaga sebaik mungkin. Selanjutnya adalah hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama adalah kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sekali kita tidak jujur, maka orang lain akan sulit percaya kepada kita. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, kita akan mendapatkan ketentraman hidup. Selanjutnya, hikmah atau manfaat dari perilaku amanah adalah yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, serta kita akan merasa sukses dan dimudahkan oleh Allah. Lalu tugas kalian hari ini adalah yang pertama, coba ceritakan kembali tentang peristiwa peletakan Hajar Aswad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah Bu Firda ceritakan di awal tadi. Yang kedua, sebutkan 2 contoh akhlak Rasulullah yang mencerminkan sifat jujur atau sifat amanah. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh peristiwa atau kejadian di sekitar kalian yang mencerminkan sifat jujur atau amanah. Ini silahkan dibuktikan dengan foto kegiatan di sekitar kalian. Kalian tidak harus pergi ke rumah jauh-jauh atau tidak harus keluar rumah pun kalian bisa mengamati keadaan di sekitar kalian. Apa ya kira-kira peristiwa yang mencerminkan sifat jujur atau amanah. Yang keempat, ceritakan pengalaman kalian yang paling terkesan tentang menerapkan sifat jujur. Tugas kalian ini silahkan seperti biasa ditulis di buku tulis PAI, kemudian silahkan difoto dan diupload di link yang sudah Bu Firda kirim nanti, ya. Bu Firda akan membuatnya maksimal 5 foto maksimal, kalian kirim di link yang nantinya akan Bu Firda share. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.